Makin niki adalah prajahang berembe adab salamun jari guru. Kaget ini tebay jari guru oleh kanak-kanak minimal nggih. Kanak lek bale nggih atau anak-anak saudara kita nggih atau ponakan kita niki nggih. Niki minimal adik sa mau bae sa lemak nggih. Mudahan pertama ihtimal yani menanggung dan menerima suatu yang didatangkan oleh murid itu daripada pertanyaan. Adabnya itu menanggung segala pertanyaan dari murid. Artinya mampu memberikan sebuah pencerahan. Napi aran niki pencerahan niki bahasa Sasak. Bau sin jelasan niki nggih. Bau sin beng penjelasan adensa bau lebih ngerti ojok murid-murid niki adensa agama niki bau sin paham lebih dalam. Dalam pekerjaan yang menyusahkan akan dia, yakni hendaklah ia bersifat dengan sabar suatu yang menyusahkan akan dia daripada pihak muridnya. Nggih lamun nara kesusahan-kesusahan sealamin si guru niki tentu memiliki sifat yang sabar, sifat kesabaran yang sangat tinggi nggih. Guru Oleh guru niki walaupun itu datangnya nanti juga dari sang murid. Ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan paham niki apa nahno ya berbentan adensa bau sin jelasan adensa paham nggih walaupun itu sangat sulit nggih. Sulit penjelasan lagu sabar di dalam meniti napi aran penjelasan niki nggih. Misal masalah hukum, masalah sembahyang, hukum napi niki nggih. Jual beli ibadah segala macam ibadah, segala macam tuntunan agama, tuntunan kehidupan niki sebaiknya diberikan untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan itu dengan penuh kesabaran. Dan jangan lekas marah ia akan muridnya itu. Kanggo jelap cili niki mud dari guru. Nah, kan ya sini kanggo jelap cili labut dari guru. Kan iya sini Subhanallah. Nah niki jangan yang pelunggu sami jadi guru doang. Minimal guru di rumah tangga, guru di rumah di keluarga kecil niki nggih adalah kita semua adalah guru. Apalagi kita ini ada juga guru jadi guru ngaji kan niki nggih, guru Al-Qur'an niki nggih di anak-anak niki insyaallah itulah nggih. Jadi kita harus sabar juga terhadap anak-anak didik kita ini bisa klep-klepen separuh kocet-kocet niki nggih. Dia mantau bahasa nggih. Baru nih mantau bahasa niki abang nggih. Iya. Nem termantau sikir maksud no anu aja air tak jadi paras. Masyaallah. No dengar zikir ngeraos Lazam. Demikianlah adab seorang guru. Ini jadwal lain nih mendapat cocok culun dia. Oke. Jawab. Kedua, lazim hukum yakni seyogyanya bagi orang yang alim itu bersifat dengan halim, yaitu tiada lekas marah. Halim dan jelap sili niki penyayang modal niki nggih. Marah penyayang niki. Jangan jadi jelap sili jangan dah niki. Ampura lah marah sifat kemanusiaan tang niki kan masih deman sempurna umur niki. Apun mulai beranjak dewasa kan harus sampai umur 40 niki pun mulai niki lebih dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 37, umur 38 berhalwat nggih. Melihat situasi kondisi di zaman jahiliyah dulu itu beta neke napi aran merenung ya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala di Jabal Nur di gua Hira ya. Di gua Hira nggih. Jabal Nur, Gunung Nur, kemudian mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari umur 38, 39 niki. Taek niki lalu berhalwat menyendiri
mencari inspirasi murebesan mangkin. Nah, lagu niki pobian gati belum niki kena inspirasi. Ya peta petunjuk wane. Peta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala niki nggih merenung berhalwat niki perembe ceren nah besen Lombok jabat apa lagu besen tiang pelunggu sami niki berhalwat peta petunjuk di Allah Subhanahu wa taala berembe tanah den sa umat niki sak begitu kacau ahlaknya sangat bejat macam-macam pegawaian lain zaman jahiliyah sila lahir anak perempuan talat ke irup-irup nggih rasa-rasa tu macam pegawaian niki den cara lila-lila niki lah zaman jahiliyah sak lain niki nggih ya sanden temenang lalu si baginda Rasul pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu walaupun beliau belum Islam waktu itu tetapi beliau itu sangat tidak setuju dengan situasi jahiliyah salai dia demen nginem minuman keras dia demen mabuk-mabuk sarana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nggih pada niki akhlak marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 38 29 di mana ada petunjuk. Nah, ketika umur 40 tahun baru ada petunjuk. Turunlah ayat surat Al-Alaq sekek sampai 5 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah. Ya, suruh baca. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disuruh membaca situasinya, membaca secara teks, artinya baca jama-jama atau baca secara situasi. Baca situasi berembe. Ya aran kitab sak berbaris banyak terus niki keadaan situasi berembe cara terhadapin niki yesin sudah Allah Subhanahu wa taala dan fikir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niki pun sempurna sehingga muncullah sifat-sifat al-halim niki nggih apun dengan menuah teparan tuang guru atau dengan sawah bijak niki nggih ustadz di atas ustadz orang yang bijak niki adalah setelah sampai umur 40 tahun baru dia sempurna niki nggih baru dia sempurna akalnya guru jadi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika beliau berumur 40 tahun baru dia sempurna menyeimbangkan. Kalau masih di bawah itu masih sifat apa namanya kita akal kita masih goyah masih goyah yang B masih labil niki goyah tang niki lagu untung ada kontrol niki tejak ngaji si pelunggu sami niki masyaallah barakallahu taala mudah saya tetap niki emang menara godaan sablean malik pilih ke separuh niki lagu mun tetap telepon si abah aja insyaallah malik sih anu kan ya pun niki ngaji niki adalah ngecas majelis zikir nggih majelis untuk saling mengingatkan niki ya tetundang malaikat turun niki halembu sehingga nih tau nih dong lite malaikat salain malaikat rahmat malaikat muqarrabin datang ke sini di sini ada orang ngaji dia pota niki pun berumbu ida piman sekedik niki nggih mudahan terus niki nggih tang pelunggu sami niki termasuk benar-benar mendapatkan hikmah dari majelis-majelis sampun berjalan niki jawab ke bawah. Ketiga, duduk dengan hebat atas kelakuan yang tetap serta menunduk kepalanya. Seorang orang yang alim itu memang caranya juga adabnya itu begitu. Tidak bisa nunduk jangan terlalu banyak kesana kemari mandangnya namun aktivis cara serius apalagi narasi Allahu Akbar. Nah, tapi kalau orang yang benar-benar jadi guru itu ya memang begitu. Memang yang guru ini adalah atau masyayikh atau murabbi niki adalah orang yang memang digugu dan ditiru. Akhlaknya walaupun ada ilmu nunduk mulai depan guru itu seperti mayit. Akhlaknya itu mulai julung guru dakannya separuh pinteran nyedak bis napal kayak apa yang sampai yang si guru niki tentu wah marah den tak pepe wah marah bodoh si popel gati sinan adab diri namun itu adabnya seorang murid terhadap seorang guru niki nggih
angka lamun dakan wah tahu baru kan ini baik pinteran baru kan murid baru doktor profesor lah mulai dulu guru ya berbeda ada desa misal mun anu niki lundak wah niki iya isin niki seorang guru itu juga bisa apa namanya napiaran bersifat tawadhu nunduk tindek rasa andang niki ada yang berwibawa nih mari pelajarin niki berbeda tadi berwibawa kedengahan siangka mungkin nak ikutin niki masyaallah. Keempat, jangan membesarkan dirinya atas segala hamba Allah Ta'ala, melainkan ada orang yang zalim karena menegahkan daripada zalimnya daripada zalimnya. Nggih, namun sesama hamba Allah kang dendek muncul-munculang diri. Nggih, sama hamba Allah, sama kaum muslimin, sama orang-orang yang soleh atau sama-sama seorang penuntut sama sesuai dengan bidangnya masing-masing dendeklah aparan memunculkan seperti sifat sombong lah untuk julung nggih dendek sombongan diri terhadap ilmu yang dimilikinya tetapi terhadap orang yang zalim maka dia wajib hukumnya untuk menyampaikan kulil haqqa walau kana murran. Nah ini dia berlaku mulai dengan zalim niki nggih. Mulai dengan zalim soal lamun dak turut nane sirin kezaliman yang lain itu akan semena-mena jadinkan ya buat kadu kul haqqa walau kana murra berlaku niki katakanlah kebenaran itu walaupun pahit tisit sugulang perbet pahit nane muntah sugulang pasti dibenci sama semua orang ya itu namanya pahit. Dibenci bagaimana kedudukannya dimacam-macamin terus apa namanya situasinya dihalang-halangin kegiatan apa namanya kegiatan-kegiatannya macam sudah itu namanya kul haqqa walau kana murron di sanalah berlaku nggih. Kadang kan itu ya situasi itu tergantung situasinya siapa juga kan kalau itu akan bisa mendatangkan mudarat besar bagi agama yang ngikut-ngikut tetapi ngikut-ngikut sambil tarik ulur supaya agama ini juga bisa memberikan sebuah rahmat bagi seluruh alam. Artinya rahmat memberikan perbaikan yang positif niki nggih. Lagu memang ya perlu niki di dalam mendakwahkan agama itu perlu menggunakan ro'yun itu melihat situasi nggih. Ro'yun melihat situasi kadang berlaku ud'u ila sabili rabbika bil hikmah berdakwahlah mengajaklah dengan penuh hikmah kasih sayang dengan bahasa yang lembut. Terkadang juga tidak berlaku itu pada hal-hal tertentu. Kalau pakai itu nanti orang akan tungkik gitu niki pura kalimatnya ini kasar niki nggih. Jadi begitu. Tapi terkadang juga berlaku dalilnya bagaimana kul haqqa wala kana kita menggunakan katakanlah kebenaran itu walaupun pahit karena ya bersikap sombong terhadap orang yang sombong itu di dalam sebuah hadis juga di dalam Tangkil Qaul mengatakan itu adalah sedekah. Kok bisa ya sombong bisa menjadi sedekah pada tempatnya ya. Inilah yang disebut dengan adil itu tada'u syai' fi mahallihi ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya ketika orang zalim ya harus bagaimana sikap kita itu fi mahallihi. Ya sombong sombong maka di sana adalah sedekah nilainya. Sementara sedekah itu sama artinya dengan infak pahala itu. Nah ini jadi cuman sekarang kita harus napiaran tepilih betot saya menikah betot saya meniki betot saya tegas betot saya lembut jendek oleh dengan tok aja ya tung keras dengan tok nintu kembi itu keras papasan oleh anak-anak muda yang ini yang urak-urakan terus macam-macam itu lebih banyak pelanggaran tidak berani keras. Nah itu keliru ya. Jadi keliru. Sama artinya juga kita melihat di depan mata kita ada kezoliman. Misalnya dia itu melanggar di bulan puasa dia buka
prostitusi, buka warung, ngopi, macam sementara mengganggu orang puasa. Kemudian di sana tidak berani menyampaikan. Nah, itu di situ akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat gitu ya. Inilah yang ketiga itu supaya bisa kita melihat situasi dan kondisi. Tapi walaupun demikian kita harus mengedepankan sifat tawadu. Tawadu seorang masyayikh itu memang itu dianggap masyayikh karena bisa tawadu, dianggap dipanggil tuan guru karena bisa tawadu, perasa sikapnya halus gitu ya. Bukan hanya ilmunya saja tetapi bisa membahasakan ilmu itu dengan lebih halus gitu. Kelima, memilih tawadu, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan di hadapan orang banyak. Ya, merendah dengan luwe wah ni dulu ya tawadu niki rendah. Rendah wah niki denden sa mara. Ya, denden sa kedi-kedi sifat keakuan niki angkuh niki sombong niki tawadu rendah diri wah niki rendah diri. Keenam, jangan bergurau-gurau dan bermain-main pada perhimpunan orang banyak. Ya kurang bagus, kuat lalu berjorak oleh dengan luwe misal den cocok bergurau den cocok kan sampai hilang murah ini keruan paro guru batur guru kajuman dah di madrasah wah den cocok untung le jun jamaah temen tah nun paro kan kadang kan kelewatan teman-teman ini karena biasanya seumur kan kayak macam hal-hal yang mau tidak boleh dipegang diperlihatkan itu dipegang-pegang. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Kita jaga akhlak ya melangkan jaga adab niki nggih lagu saran batur si demen agenda separuh kan si demen berjorak si demen separuh sampai kelewatan. Ini kita juga perlu menjaga muruah nggih, menjaga kehormatan kita dengan tidak terlalu banyak bermain di depan bergurau yang berlebihan. Bermain-main berjorak di guru endah. Berjorak sa lago sandek bermanfaat nggih. 9 teh Ustaz. Nggih do bare niki dawak. Ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya itu dan berperangai dengan lemah lembut daripada pengajaran dan perkataan diperlakukan muridnya itu seperti anaknya karena sallallahu alaihi wasallam. Singgih ya berperangai bagus, akhlak bagus nggih, kasih sayang kepada murid niki nggih, berkata-kata dengan kata-kata yang sopan nggih. Usahakan jaga perkataan niki karena luar biasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan niki masyaallah niki nggih. Niki lidah itu lebih tajam daripada pedang sih kan. Cocok. Kadang akibatnya itu luar biasa. Memang dengan perang sebewe oleh julukan strategi nggih. Ya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salamatul insan fi hifzil lisan. Artinya bagi kamu seperti anak bapak, seperti bapak bagi anaknya. Ya, seolah-olah bagaimana perumpamaan seorang guru kepada muridnya sama seperti seorang ayah terhadap anaknya. Nggih. Jadi niki orang tua juga guru niki nggih. Orang tua, makanya orang tua kita 3. Ada orang tua guru kita, orang tua yang melahirkan dan menjaga kita. Kemudian orang tua ketiga adalah mertua kita pada posisi niki. Mertua, kemudian guru, kemudian yang melahirkan dan menjaga kita, yang memberikan kita makan, kehidupan bilang setiap hari niki. Pada si tagungan niki, pada si hormatin niki nggih, pada si ta'zim setelu niki seolah-olah niki nggih
ini diumpamakan ya taat. Karena apa? Kalau guru itu mengajarkan kita tentang masa depan, tentang bagaimana supaya kita selamat dunia akhirat. Kalau guru kan. Nah, kalau orang tua nanti tergantung juga sih kan. Kalau orang tua nanti memberikan kita sehat jasad, badan kita doa gitu kan. Sama juga didoakan juga sama orang tua kan. Artinya memiliki peran yang sama gitu, tetapi posisinya yang agak sedikit ruang lingkupnya berbeda. Guru lebih memotivasi kita untuk menjadi manusia yang benar-benar manusia berakhlak. Orang tua memberikan kita menjaga jasad kita supaya kehidupan kita itu tercukupi. Ya, memfasilitasi kehidupan lah. Ini kalau orang tua niki, makanya semuanya wajib kita berbakti niki, berbakti kepada orang tua, termasuk guru niki adalah bagaimana juga memiliki sifat kasih sayang kepada muridnya seperti dia selaku ayah kepada anak-anaknya. Jadi ya kebapak-bapakan niki, bapak-bapakan guru niki atau ke ibu-ibuan nenek bapak kanyan ibu-ibu niki ibu guru juga nih banyak niki luwe niki kencet. Dan kata Imam Al-Ghazali, tetapi Nabi SAW itu lebih lagi kasihnya akan umatnya itu daripada bapak bagi anaknya. Imam Al-Ghazali rahimahullah hafizahullah taala anhu mengatakan, bagaimana kita mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai maha dari maha guru, maha guru, contoh seorang guru yang ya super teladan luar biasa, inspirasi, orang nomor 1 di dunia, tokoh terkemuka niki baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai seluruh umatnya, mencintai seluruh umatnya baik itu dari jin dan manusia. Beliau itu semua diayomi, diayomi sampai yang belum Islam pun, sebelum dia masuk Muslim pun bagaimana didikan beliau itu sabar di dalam menerima ujian-ujian, bahkan dari muridnya pun, dari umatnya pun yang masih belum Islam pada waktu itu sangat bersabar, sabar nggak niki terima Nabi ujian-ujian niki waktu dakwah niki beliau, masya Allah, sampai waktu ke Taif, waktu ke Nabi namanya Habasyah niki, waktu ke Habasyah. Taif ini kalau sekarang Madinah niki, Madinah aran mangking kota Madinah, Taif kapak niki, sampai berdarah pelipis, sampai berdarah anu niki jengkun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai marah itu malaikat, ya malaikat Jibril marah pada waktu itu karena malaikat Jibril adalah penunggu daripada semua nabi kan, yang diutus Nabi Musa sebelum nabi sebelumnya niki, marah. Ayo izinkan saya berdoa kepada Allah, saya akan perintahkan malaikat penjaga gunung itu kita balik we gunung niki tangsi. Balik betalat selapuan kan kurang ngajar lalu jek nabi dan para nabi ini kan, padahal yang tertejak jek bagus, tejak untuk mengenalkan bagaimana ajaran tauhid Al-Hanif yang sebenarnya, ya cinta aja lagu malahan usir ke Rasul, usir ke Rasul kapok gara-gara fitnah daripada Abu Lahab pada waktu ini ke awalnya diterima lagu teman provokator, tukang anu nih dulu atong raos, tukang atong raos bahasa nita aja kan, tukang raos parang ke macam-macam, tukang sihir parang ke isin fitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pun susah ini, ya pun luar biasa dosa fitnah itu. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Nah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih belek pelen det gorok batur. Saya nggak yang mau tahu raos den bahaya ini, makanya kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanallah, banyak istighfar. Lidah niki ya sungguh lidah tidak bertulang, tapi akibatnya luar biasa niki. Anak keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak pada hakikat. Dan dengan dia sebab lepas daripada api neraka.
terhindar dari api neraka. Dan kekal di dalam neraka. Dan demikian lagi, guru itu bapak yang dibangsakan kepada roh, yaitu hakikat lebih daripada hakikat jisim. Jadi guru niki diumpamakan seperti roh bagi jasad. Jasad niki lah murid, ruh ini adalah guru gitu kan. Nah, makanya kalau amal ibadah yang ada ruhnya itu, jasadnya itu akan bisa berbuat baik ya, yang sangat mulia karena punya ruh. Sama seperti zikir. Kalau kita berzikir, sering ada kajian itu saya live itu juga tentang Al-Azkar An-Nawawi, bagaimana para salafus soleh, ulama-ulama salafus soleh ini adalah generasi tabi'in ya. Mulai dari generasi sahabat sampai tabi'in, orang yang memiliki kualitas pengetahuan agamanya itu sangat kuat niki, karena lebih kurun waktunya lebih dekat dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Paling afdol ibadahnya itu zikir dengan lisan dan hati. Nah, lisan dan hati secara bersamaan itu lebih afdol. Makanya hati ini adalah menghidupkan ruh jiwa-jiwa kita. Nanti alam ruh itu bedakan, cuman kalau di dalam hal ini adalah alam yang dimaksud dengan ruh ini adalah kolbi kita, hati enteniki, makanya zikir lisan hati. Lisan ini memperkuat hati sebenarnya, tujuannya. Makanya itu lisan ini memperkuat hati ya. Karena kalau dipilih antara lisan dan hati ya afdol pakai hati di dalam beribadah. Makanya itu diumpamakan secara hakikatnya. Hakikat ruh itu adalah bapak, ruh adalah guru, maha guru, ruh adalah maha guru, jasad adalah murid. Yang memerintahkan di dalam tubuh kita ini kan, kalau kita muntah yang pelunggu sami serminang, ara ate, ara puadi nule dalam ate. Yes, ara reja niki. Oleh perintah seluruh awak teniki, oleh otak, oleh ima, oleh nai, oleh pikiran, oleh mata kita mampu melihat, niki adalah oleh ate. Kan? Ate dulu perintah kemudian Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kemudian di dalam pikiran kita memutuskan, beparan marah bisin kita apun paran ya. Ate julu oleh perintah pun paran, oh iya sakit otak. Ate julu perintah pun ya sakit apa sakit le awak niki. Sakit kentok, sakit macam niki niki ate niki. Makanya hati itu kalau bisa mencapai tatmainnu, ketenangan, maka semua anggota badan kita bisa juga terpengaruh niki untuk menjadi sehat niki nggih. Makanya itu sangat penting niki nggih, untuk kita jaga niki. Jawab apa? Dan karena inilah hak guru itu terdahulu daripada hak ibu bapak. Nah niki ini pernyataan dari Imam Ghazali. Nggak bisa kita tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu luar biasa kan, seorang Syekhul Islam, memiliki kajian fikihnya yang sangat dalam, menghafal ratusan ribu hadis. Kemudian dia itu adalah ahli tazkiyatun nafs, ya, pengelolaan jiwa, luar biasa. Beliau mengatakan, berpendapat bahwa lebih utama kita banyak berminta nasihat kepada guru dari ibu bapak. Kalau urusan makanan, urusan jasad itu ibu bapak lah kita minta. Kita mau bayar SPP, minta dengan tua kan. Tetapi kalau urusan nasihat, petunjuk, motivasi, niki sebaiknya kita lebih banyak berdiskusi, lebih banyak ngendang petunjuk oleh sang guru. Jadi uang ngendang Ustaz tete ibu bapak kepe.
Kira-kira Senang menikah. Salai. Dari bapak. Salai. Ngendeng. Makin nenten Ada si yang di guru. nenten aralus ngendeng makin. Salai ja menikah kan. Lakukan ja kita sudah dewasa makin kan. Kita sudah tahun tuan niki kan betang dirit makin kan. Insyaallah. Nih kaske. Nggih dawak. Ini entah mah. Pilun dengan ini datang. Nggih. Bisa di ini teringkas Nah. desa Udah mau desa pedas. singgi. Kedelapan, menanti dan menghampir memperkasat dengan perlahan-lahan atas pernyataan orang yang dungu atau orang yang bebal. Dan Coba ulang dulu apa? Agak kelimat. 8 menanti Oh. dan memperkasatkan dengan perlahan-lahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bebal. Oh, niki apa maksudnya? Seorang guru itu memiliki sifat bijak, ya, bijaksana. Artinya bau nisin becembe kemampuan murid. Nggih. Baun pilih, nggih, baun pilih be murid sa pinteran, be murid sa agak menengah, be murid sa agak kurang anu niki penerimaan mara besen tiang niki lam besen beliau niki bebel ni malahan niki lebih jelas niki nggih. Bebel artinya di sini be sa kurang bagus, kurang cerdas lah unit dulu baun simpile. Mun sa anu niki mun sa pinteran ja sekali ente barak niki langsung napal niki kan. Ya tot kulo ya tot kadu metode niki. Mun sa kurangan pengetahuan surangan sin pinter ja niki adeng-adeng ngisi aja. Ya kena niki guru harus tahu pilih-pilih. Dende na pada niki. Dende pada para tiang niki bakat dari niki. Membedakan ini kan. Dan membedakan dan membedakan dan membetulkan akan pertanyaan orang yang dungu dan orang yang bebal itu. Lain bebal kecedungu kan. Dan menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan yang benar dan meninggalkan marah dan menegur tentang tangannya akan orang yang baru belajar. Nggih, dan tegur dengan bagus sih tegur niki nggih. Dengan sabaru berajah berbicara anu niki beng teguran niki nggih. Tahun terbedang lah niki jarin cara kita untuk mengajar pada murid-murid kita gitu, murid-murid niki nggih. Tahun beda. Tapi kalau jam ini yang susah, kalau jamaahnya ada yang intelektual, rumpuk jadi seke. Rumpuk jadi seke. Ada sa jamaah kelas akar rumput. Emang anu kelas bawah unit dulu kan jamaah umum unit dulu ada sa. Nah, ya tuh disinilah mungkin pendekatannya sih, pendekatan perbintan ada sa paham. Denden atas lalu, denden bawa lalu, sa paling bawaan bau nerima, sa paling atas ndek nah hambar lalu si nerima. Arak nikmat nendah. Soal musa agak intelektual nih lamun nenten anu segede kurang nikmat baru kan. Ini kurang nikmat. Ini itu. Subhanallah. Burung ngaji dari Jadi intinya kita harus kita bijak, harus kita bijak niki nggih. Kita online niki apa? Kita live ini seluruh Indonesia nonton kita. Nggih, sila. Nggih, dawak. Lanjut. Semua kola. Nak 9 ani. Nanti kita sang yang nggih, dawak niki nggih. Masih lebih luang. Ya. Sampai itu olah. Sampai to pulpen 9. Sampai bab 9 sampai ke yang ke-9 dari 17 nih. Kan ini ke-10 menit makan. Bagus. 9 niki. Ke-9 jangan meminta upah atas mengajarnya itu, tetapi hendaklah
kasat mengajar itu karena Allah Ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, Pak. Nah, jadi kalau seorang muallim itu adalah jangan sekali-kali untuk meminta upah. Nah, meminta upah dalam hal ini adalah tidak menentukan, tidak menentukan sekali pertemuan berapa ini. Sudah jangan ya, jangan, sebaiknya jangan itu ya. Itu adalah mempengaruhi terhadap pahala yang akan kita dapatkan. Niki. Kalaupun ada yang mengiringi itu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah ayyaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niki nggih, itu kan tergantung daripada mana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari niki nggih di dalam menggelar sebuah kajian-kajian niki nggih, pengajian-pengajian, malahan beliau yang lebih banyak membantu untuk fasilitas pengajian-pengajian niki nggih. Ya pun dengan kiai-kiai lain ya kalian anu bangket niki pun main wah anu kajian marah niki kan anu kan jamu-jamuan niki. Maulana saya juga gitu dulu. Maulana saya menara pengajian niki ada jamuan. Beliau sudah yang anu Maulana Syekh, dan itu diikuti oleh murid-murid beliau. Murid-muridnya Tuan Guru Ruslan juga kalau ada anu minimal fasilitas untuk kegiatan-kegiatan pengajian niki. Itulah ulama-ulama dulu, ikhlasnya ulama-ulama lain niki. Masya Allah luar biasa. Lagu makin kebalik dikit, kebalik. Masih banyak yang begitu. Kebalik dikit menara menikah, paruh kurang semangat. Kadang kan kurang semangat kita kalau wallahu alam. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat menikah nggih. Nah, angka intin ngaji rak menikah daerah ya jalan yang penting istiqomah. Ya tang berusaha niki ada saya istiqomah aja niki. Nggih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya tiada berkehendak kami daripada kamu balas dan tiada ku berkehendak kepada syukur. Nggih. Ndik berkehendak mun ada saden balas wa niki nggih. Dan ya lamun ndek bersyukur jangan diniat tebeng-beng wah niki nggih ndek icani-icani sidi Allah Subhanahu wa ta'ala la in syakarul mazidannakum wa in kafartum inna azabi la syadid. Allah akan menambah rizki-rizki napi jua niki lamun teu bersyukur. Lamun enten bersyukur ja azabi la syadid, maka azab Allah sangat pedih. Peringatan-peringatan Allah sangat pedih niki nggih. Kembali dengan sugih-sugih dan milih berzakat, azab Allah pedih. Baru seleng-seleng dan hitung 2 menit 3 menit nebis omset sekian miliar terbakar. Nah itulah inna azabi la syadid. Sebagai contoh niki, contoh oleh dengan niki. Ini kasar memang itu kalau kita berbicara tentang masalah fikih niki, fikih memang nikah nggih. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang insyaallah dengan banyak niki ngaji tasawuf niki nggih agak lebih halus gitu bau si perhalus fikih-fikih ini kadang kasar lalu nggih. Dia kurang sirahan itu. Nggih. Soal mun fikih tanpa tasawuf niki kasar nggih. Wah kurang-kurang aja. Nah lamun tegirang ngaji tasawuf coba ngaji fikih nanti pendekatannya agak sedikit halus niki. Nah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala malam niki nggih gati perajahan niki sampai 10 poin. Mudah-mudahan bau kita malang niki nggih bau kita pahami dan kita termasuk ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala malam niki nggih. Ala kulli niyatis sholihal Fatihah.